Oke, selamat siang semua, apa kabar dan semoga kita selalu sehat dan profit selalu. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang ekonomis dari Sukor Sekuritas, yaitu Bapak Ahmad Mikael, yang udah banyak memberikan kita insight-insight penting di webinar sebelumnya. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya sifatnya sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar. Bapak Ahmad Mikael adalah seorang ekonomis, lecturer, dan juga researcher yang berpengalaman lebih dari 7 tahun di berbagai institusi. Beliau telah menyelesaikan studi Master Ekonomi di International Islamic University Malaysia. Dan pada tahun 2021 dan 2022, beliau menerima penghargaan Highly Recommended Economist dari The Asset. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan dapat banyak pelajaran penting nih hari ini, karena memang hari ini ya kita menjelang Oktober ya, banyak yang perlu kita cermati nih Pak Mike. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi dan insight untuk membantu kita punya investment ke depannya itu bagaimana. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Cirita dan rekan-rekan semua dari Indonesia Investment Forum. Jadi pada kesempatan ini saya akan men-share ya view dari kami Sukor Sekuritas terkait dengan pasar modal secara keseluruhan ya. Bagaimana dampak dari kondisi makroekonomi Indonesia dan global berdampak terhadap pasar modal secara keseluruhan. Nah, ini saya juga udah siapkan slide presentasinya. Jadi saya lihat bahwa judul dari tema ini sangat menarik ya. Judul dari apa sudah terlihat semua Bapak Ibu? Udah Pak. Oke. Saya memberikan judulnya ini Riding a Long Run Bull Market ya. Jadi saya belum pernah melihat bahwa ada faktor positif yang kumpul dalam satu titik waktu selama mungkin lebih dari 12 bulan ke depan yang akan mendorong secara positif pasar saham dan pasar obligasi di Indonesia. Jadi titik ini mungkin jarang terjadi ya. Mungkin selama 10 tahun terakhir sentimen ini jarang terjadi di Indonesia ya, di mana faktor positif semua kumpul menjadi satu waktu yang membuat ini kelihatannya agak sulit bagi pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia untuk tidak masuk ke dalam siklus bull market yang kemungkinan akan berlangsung sangat lama atau dalam waktu yang lebih dari 12 bulan. Dalam teori ekonomi kalau disebut dengan long run itu artinya lebih dari 12 bulan ya, lebih dari 1 tahun. Jadi mungkin selama 1 tahun ke depan stock market maupun bond market di Indonesia ini kemungkinan akan terus mengalami rally ya. Seperti yang kita tahu, pasar saham kita terus mencetak all time high ya selama 2 bulan terakhir ini, dari 7.000 terus 7.300, 7.500, 7.600 dan 7.700. Nah, saya perkirakan indeks harga saham gabungan kita ini bahkan mungkin bisa tembus ke 8.000 sampai dengan akhir tahun, dan mungkin 10.000 di tahun 2025, dan mungkin akan ke 1.200, 1.300 di tahun 2026 ya. Kenapa saya melihat ini? Karena faktor global maupun faktor domestik sangat mendukung terjadinya long run bull skenario. Kami dari Sukor Sekuritas sejak awal tahun, mungkin juga Cirita pernah undang saya di awal tahun, kami bilang bahwa tingkat suku bunga ini tahun ini hampir pasti akan turun. Tingkat suku bunga di Amerika hampir pasti dan akan turun, dan kemungkinan besar akan diikuti oleh Bank Indonesia. Beberapa waktu lalu ya saya juga berkomunikasi dengan teman-teman dari Bank Indonesia ya, bahwa mereka juga sangat confirm bahwa tingkat suku bunga ini akan minimal turun, dan kemungkinan Pak Peri juga di RDG juga sudah mengkonfirmasi bahwa at least BI bisa memangkas tingkat suku bunga 50 basis tahun ini. Ya, andai kata September ini tidak terjadi pemangkasan suku bunga ya, karena mungkin BI akan menjaga spread antara suku bunga dalam negeri kita dan suku bunga luar negerinya tinggi supaya menjaga penguatan rupiah yang sekarang terjadi untuk lebih menguat lagi ya. Nah, kalau kita lihat apa sih faktor-faktor yang membuat saya sangat begitu bullish dari awal tahun juga, bahwa kita prediksi bahwa indeks bisa ke 7.800 atau 8.000 sampai akhir tahun. Yang pertama adalah pemangkasan tingkat suku bunga di Amerika. Nah,
Nah, jadi tingkat suku bunga di Amerika ini kemungkinan sudah pada puncaknya tahun lalu di 5,25% dan kemungkinan akan turun di 75% paling tidak gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita lihat dari IMF pun, kebetulan IMF ini kan selalu kalau bikin report agak telat karena dia 2 bulan sekali ya bikin reportnya. Kalau sekuritas seperti Sukor ini kan hampir tiap hari bikin research, jadi kita bisa pantau market secara day to day business sehingga bisa lebih akurasinya lebih kuat lah mungkin dibandingkan lembaga-lembaga internasional yang mereview market outlook-nya setiap 2 bulan sekali. Nah, cuman kalau lihat dari IMF aja, dari World Economic Outlook yang terakhir, kita udah lihat bahwa ekonomi Amerika di 2024 akan lebih rendah daripada 2023 dan kemungkinan di 2025 pun akan lebih rendah. Cuman kalau kita lihat forecast dari The Fed Atlanta itu dia lebih rendah lagi proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika, mungkin di bawah 2% yang blue chip forecastnya itu di 2024 kemungkinan Amerika bisa tumbuh di bawah 1-2%. Nah, ini juga mengkonfirmasi pelemahan labor market di Amerika yang terus terjadi. Bahkan bulan lalu yang cukup mengagetkan, labor market di Amerika itu direvisi ke bawah sebanyak 800.000 orang. Jadi 800.000 orang non-farm payroll di Amerika yang dibilangnya bekerja selama 12 bulan ke depan ternyata salah survei. Jadi mereka merevise down angka labor market di Amerika yang tadinya 800.000 orang itu dianggap sebagai bekerja, sekarang dianggap sebagai tidak bekerja. Nah, ini yang membuat kalau kita lihat data non-farm payroll di Amerika malam kemarin, makanya membuat indeks global Eropa dan Amerika tadi malam itu koreksi cukup dalam karena non-farm payroll di Amerika turun kenaikan penciptaan lapangan pekerjaannya lebih kecil dibandingkan ekspektasi. Ekspektasinya 160.000 orang, yang keluar cuma 140.000. Ini karena terjadi revisi ke bawah terhadap survei orang-orang yang bekerja di Amerika yang ternyata unemployment rate-nya jauh lebih tinggi daripada yang diprediksi. Nah, ini yang membuat kemungkinan besar orang khawatir bahwa Amerika bisa aja masuk ke dalam resesi. Kalau dari The Fed Atlanta prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika bisa di bawah 2%, maka kemungkinan besar kalau labor market di Amerika ini terus mengalami pelemahan, maka ekonomi Amerika bisa aja masuk ke dalam resesi tahun depan. Di kuartal pertama dan kuartal kedua 2025 Amerika bisa masuk ke dalam resesi. Nah, kalau kita lihat sekarang The Fed, banyak orang yang khawatir behind the curve. Padahal bank sentral yang baik adalah bank sentral yang kebijakannya ahead the curve. Nah, bank sentral yang baik contoh misalkan BOE, ECB ya, European Central Bank, dari bulan Juni dia sudah pangkas tingkat suku bunga ya. Ketika inflasi di Uni Eropa itu masih di atas 2%. Jadi ketika inflasinya masih di atas 2%, walaupun target inflasinya 2%, ECB sudah memangkas tingkat suku bunga duluan. Nah, The Fed ini baru September pangkas tingkat suku bunga. Jadi kekhawatiran market sekarang adalah The Fed behind the curve. Kalau The Fed-nya behind the curve, maka otomatis pemotongan tingkat suku bunganya bisa jadi sangat signifikan. Nah, sekarang probabilitas tingkat suku bunga di Amerika dipotong 50 basis sekali FOMC itu kemungkinan sekarang naik ke 40 sampai ke 50%. Probability The Fed langsung pangkas 50 basis September. Tapi untuk November dan Desember itu udah hampir pasti juga tingkat suku bunga akan dipangkas 25 dan 25 basis. Jadi ada kemungkinan Fed Fund Rate ini bisa dipangkas 100 basis point dalam waktu kurang dari 6 bulan. Which is artinya ini The Fed secara tidak tersirat ya bilang bahwa dia lagi press the panic button. Artinya The Fed ini sadar bahwa dia behind the curve. Nah, kalau The Fed-nya behind the curve, nah ini yang membuat sekarang seluruh mata uang emerging market itu mengalami penguatan ya, Japanese yen, dan akhirnya berdampak ke seluruh mata uang emerging market seperti yen dan juga yuan dan juga ringgit Malaysia dan juga rupiah. Nah, ini mengalami efek positif dari penguatan yen. Karena sekarang market berekspektasi bahwa tingkat suku bunga di Amerika akan turun jauh lebih cepat daripada perkiraan banyak ekonom sebelumnya. Nah, tapi kalau kami dari Sukor udah prediksi bahwa kemungkinan ada 75 basis di awal tahun akan ke 75, dan BI mungkin akan potong juga 75 basis. Kalau misalkan Desember nanti BI bisa langsung potong 50 basis sekali. Dan sekarang mungkin Septembernya 25, Novembernya 25, Desembernya bisa 50
Septembernya nggak potong, Novembernya 25, Desembernya mungkin bisa 50 basis. Jadi BI bisa pangkas 75 basis kalau The Fed-nya pangkas 100 basis point di tahun ini. Nah, ini yang membuat market sekarang menjadi sangat euforia, terutama market di Indonesia. Rupiahnya mengalami penguatan dari 17.200 dari 16.200, rupiah menguat sekarang ke 15.300 kemarin. Nah, ini yang menjadi faktor secara eksternal, yang menjadi faktor positif bagi stok market Indonesia akan mengalami bull run sepanjang 12 bulan lebih ke depan. Nah, biasanya bank sentral ketika dia memangkas tingkat suku bunga, dia tidak berhenti di 6 bulan memangkas tingkat suku bunga. Bank sentral itu biasanya kalau pangkas tingkat suku bunga, dia udah punya view, ya akan pangkas siklus suku bunganya terus-menerus gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat, ini siklus pemangkasan tingkat suku bunganya mungkin nggak akan berhenti sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Beberapa big banks di Amerika udah prediksi bahwa tingkat suku bunga akan dipotong at least 200 basis sampai dengan Juni tahun 2025. Jadi kalau bank sentral sekali memangkas tingkat suku bunga, maka kita akan berekspektasi bahwa ini akan dipangkas sampai dengan at least 12 bulan ke depan. Jadi Juni ada kemungkinan sampai Juni tahun depan bunga akan dipotong 200 basis. Dan itu adalah memberikan efek yang sangat besar bagi ekonomi emerging market ya. Artinya kalau the Fed Fund Rate dipotong 200 basis, berarti di 2025 at least Fed Fund Rate itu akan berada di 3,25%. Nah, 3,25% ini adalah tingkat suku bunga yang cukup stable untuk membuat mata uang kita itu bertahan di level yang tinggi gitu ya, karena rata-rata tingkat suku bunga Fed Fund Rate dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2012 itu rata-rata di 3,5%. Nah, kalau dia bisa di 3,25%, maka pergerakan rupiah mungkin akan seperti pergerakan di 2004-2014 waktu komoditi super cycle pertama. Cuman sebelum masuk ke situ, saya mau bilang bahwa satu ya, ada kemungkinan juga selain The Fed memangkas tingkat suku bunganya 75 basis tahun ini, The Fed juga bisa melakukan QE atau menaikkan balance sheet The Fed yang sekarang di 7,2 triliun. Jadi balance sheet The Fed itu sempat kalau kita ingat di 9 triliun ketika The Fed melakukan yang namanya quantitative easing akibat pandemi COVID di tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, kemungkinan besar QE ini akan terulang begitu The Fed memangkas tingkat suku bunga. Kenapa saya berekspektasi seperti itu? Karena kalau kita lihat defisit APBN Amerika sampai dengan 2025 diperkirakan belum akan balik seperti defisit di tahun 2019 sebelum COVID. Nah, ini ada data dari Central Budget Office di Amerika. Dia prediksi defisit APBN di Amerika itu masih akan sekitar 6% sampai dengan 2025. Sebelum COVID, defisit APBN Amerika itu 4%. Ini yang ada di grafik sebelah kiri tadi ya. Nah, pertanyaannya muncul adalah siapa yang akan membeli tambahan surat utang di Amerika yang diperkirakan akan sebesar 2,2 sampai 3 triliun dolar net issuance US Treasury. Karena secara struktur demand, kalau kita lihat, pembeli dari US Treasury ini sekarang sudah berubah. China yang biasanya membeli surat utang Amerika yang sebesar 2 triliun dolar itu terus menurunkan kepemilikan US Treasury-nya sampai data terakhir ini menunjukkan dia hanya punya 767 miliar dolar. Nah, di saat yang bersamaan kepemilikan surat utang Jepang terhadap Amerika itu tinggi ya. Jadi investor Jepang itu sekarang punya 1,1 triliun. Artinya investor Jepang sekarang menggantikan investor China sebagai pemilik US Treasury. Nah, kalau kita total kepemilikan asing di US Treasury itu 31%. Sedangkan kepemilikan The Fed itu 17%. Nah, ini yang menjelaskan kenapa carry trade yang terjadi di Jepang itu menghancurkan stock market global. Kalau kita ingat di bulan Agustus, stock market kita itu sempat turun cukup dalam sekali dari 7.300 turun ke 6.800. Nah, ini juga udah kita perkirakan. Kalau saya sering update ke financial investor institusi, saya mau warning bahwa kalau BOJ menaikkan tingkat suku bunga, itu berarti BOJ sedang mengcorner The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Kenapa bisa seperti itu?
Sekarang kalau BOJ menaikkan tingkat suku bunga, katakanlah dia akan menaikkan suku bunga di September ini. Jadi BOJ akan ada RDG juga di tanggal 20. Kalau BOJ kembali menaikkan suku bunga 25 basis, 10 atau 25 basis, artinya bunga di Jepang itu naik sekitar 30 sampai 40 basis point katakanlah. Maka otomatis spread antara tingkat yield yang diterima oleh investor Jepang di Amerika dengan bunga atau kupon yang harus dia bayarkan kalau dia berhutang di Jepang, spreadnya makin kecil. Kalau spreadnya makin kecil, otomatis tidak ada kepentingan bagi investor Jepang untuk terus menambah kepemilikan di US Treasury. Di saat yang sama, pertumbuhan atau net issuance US Treasury seperti grafik yang saya tadi jelaskan itu terus mengalami peningkatan. Karena defisit APBN Amerikanya akan terus ada di 6% terhadap GDP. Nah jadi otomatis pertanyaannya yang paling besar sekarang adalah who is gonna buy this US Treasury. Nah kalau nggak ada yang beli US Treasury, otomatis yield US Treasury akan bertahan tinggi, yang jangka panjang terutama ya, yang 10 tahun itu akan bertahan tinggi di atas 3%. Padahal rata-rata kalau kita historical 10 tahun di US itu 10 tahun terakhir itu paling hanya bergerak di antara 1 sampai 2,5%. Nah ini yang dijelaskan oleh ekonom banyak dengan istilah higher for longer. Higher for longer ini terjadi karena demand yang tidak cukup dari global investor untuk membeli US Treasury. Nah, karena China itu terus membuang US Treasury sebagai negara yang surplus ekspornya besar. Karena kalau dulu-dulu sebelum terjadi dedolarisasi, setiap negara yang surplus ekspornya besar itu pasti dia parkir uangnya di US Treasury dalam bentuk dolar. Nah, dia parkir, dia kumpulin sebagai bentuk cadangan devisa. Nah, begitu sekarang rame-rame banyak negara eksportir mulai meninggalkan dolar sebagai aset mereka ketika mereka mengakumulasi cadangan devisa, maka pertanyaannya adalah siapa yang akan membeli US Treasury? Nah, kalau tidak ada yang jadi standby buyer US Treasury, tapi ketika suku bunga The Fed harus dipotong, maka ini menjadi dilema atau monetary dilema bagi The Fed. Di satu sisi dia mau nurunin tingkat suku bunga jangka panjang yang 10 tahun dan 30 tahun. Di saat yang sama tidak ada pembeli kalau dia potong suku bunga dalam jangka panjang. Nah kalau ini yang terjadi, maka prediksi saya The Fed akan jadi standby buyer kepemilikan US Treasury. Nah kalau sekarang The Fed hanya memiliki 18% dari US Treasury, maka kemungkinan kepemilikan The Fed akan terus naik dari 18%, mungkin akan ke 20-21%. Nah kalau The Fed memiliki US Treasury-nya lebih banyak pangsa pasarnya di market, artinya apa? The Fed sedang memprinting uang. Nah, jadi di September sampai dengan Desember ke depan, The Fed tidak hanya akan memangkas tingkat suku bunga, tapi mungkin dia akan menaikkan balance sheet-nya dari 7,2 triliun, mungkin dia akan naikkan ke sekitar 1 triliun sampai dengan 12 bulan ke depan. Artinya, ada tambahan liquidity baru dolar di market sebesar 1 triliun dolar. Nah ini yang akan mendorong financial asset untuk terus mengalami kenaikan. Stock market akan terus mengalami kenaikan dan bond market, terutama di emerging market, terus akan mengalami kenaikan. Dengan bahasa awamnya, sekarang BOJ sedang meng-corner The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Kenapa BOJ artinya sedang meng-corner The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga? Karena BOJ harus menaikkan tingkat suku bunga karena mata uangnya melemah. Kita tahu Japanese yen melemah hampir 43% ya. Japanese yen melemah 2 tahun terakhir itu hampir 43%, atau nilai daya beli yen itu hilang setengahnya. Nah ini salah satu alasannya karena Amerika menaikkan tingkat suku bunganya kelewat tinggi. Amerika menaikkan tingkat suku bunganya itu sekitar 500 basis sepanjang 2 tahun terakhir. Tapi Bank of Japan, BOJ, dia nggak bisa naikin tingkat suku bunga. Makanya terjadi disparitas monetary policy atau divergent monetary policy di global sekarang. Jadi BOJ hanya baru menaikkan tingkat suku bunga sekitar 10 basis, The Fed-nya udah naikin suku bunga 520 basis. Nah ini yang membuat capital outflow besar-besaran dari Jepang ke Amerika, yang membuat yen mengalami pelemahan. Nah yen sekarang ketika BOJ-nya mau mempertahankan yen-nya untuk stable, dia harus menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kalau dia menaikkan tingkat suku bunga, Amerika US Treasury-nya nggak ada yang beli. Nah ini jadi dilema nih. Makanya kemungkinan besar win-win solution-nya adalah The Fed harus memangkas tingkat suku bunga secara agresif. Makanya beberapa waktu terakhirnya pada pernyataan dari Prize Nobel Economy Joseph Stiglitz, the Fed is too high rising the rate, too long maintain the higher rate, and then they have to cut the interest rate big. Jadi Joseph Stiglitz itu
mengerti sekali kondisi makroekonomi Amerika is not favorable bagi Amerika untuk memaintain tingkat suku bunganya terlalu tinggi seperti sekarang. Nah, dengan begitu BOJ menaikkan tingkat suku bunganya, maka The Fed harus memangkas tingkat suku bunganya agresif. Supaya apa? Supaya Japanese yen-nya tidak melemah. Nah, kalau The Fed-nya pangkas tingkat suku bunga, berarti BOJ tidak perlu menaikkan tingkat suku bunganya secara agresif. Jadi mereka berdua ketemu di tengah tuh. Cari equilibrium yang pas, supaya BOJ nggak naikin suku bunga signifikan, tapi The Fed juga nggak mempertahankan tingkat suku bunganya terlalu tinggi. Nah, otomatis kemungkinan besar, hitungan saya sih, kalau The Fed bisa memangkas 250 basis, Fed Fund Rate ada di 2,5%, maka BOJ nggak perlu menaikkan tingkat suku bunganya terlalu tinggi sepanjang 12 bulan ke depan. Nah, artinya apa? Bayangkan, kalau The Fed memangkas tingkat suku bunganya 250 basis, maka kemungkinan Fed Fund Rate itu mungkin ada di posisi 2,75. Nah, bayangkan kalau Fed Fund Rate ada di posisi 2,75%, maka apa yang terjadi dengan rupiah, bond market Indonesia, dan juga stock market di Indonesia? Rally-nya pasti akan lama. Karena otomatis uang akan berbalik arah ke Indonesia yang memberikan yield yang masih tinggi, return yang masih tinggi, terutama SRBI. Maka otomatis capital inflow ini akan masif ke bond market kita, ke equity market kita, dan akan terus menekan dolar terhadap rupiah. Jadi, divergence of monetary policy ini sesuai dengan prediksi kita di awal tahun akhirnya benar-benar terjadi ya. Bahwa semua akhirnya akan menjadi Jepang pada waktunya, BOJ akhirnya akan diikuti kebijakannya oleh Amerika. Nah, kalau memangkas tingkat suku bunga, mungkin sudah banyak orang yang memprice in bahwa tingkat suku bunga ini sudah akan dipotong gitu ya. Market juga sudah price in, bond yield kita udah turun dari 7,1 yang 10 tahun ke 6,6%, udah turun hampir 50 basis. Jadi kalau The Fed pangkas tingkat suku bunga di September ini, saya rasa market nggak akan begitu bereaksi terhadap pemangkasan tingkat suku bunga, kecuali The Fed langsung mangkas tingkat suku bunganya 50 basis. Tapi so far, The Fed memberikan clue bahwa dia hanya akan pangkas 25 basis. Jadi kalau andai kata The Fed pangkas 25 basis, marketnya udah nggak terlalu bereaksi signifikan dengan kondisi pemangkasan suku bunga, karena sudah price in marketnya gitu ya. Nah, yang belum di price in market adalah result dari election di Amerika. Tahun 2 tahun ini, November 2024 ini gitu ya. Artinya dalam waktu 1,5 bulan lagi akan ada event besar di Amerika, di mana akan ada pemilu di Amerika. Nah, kalau kita lihat hasil polling di Amerika, itu Kamala Harris sekarang itu berada di peringkat pertama ya. Trump-nya itu ada di peringkat kedua. Tapi margin of error-nya itu kurang dari 5%. Kalau kita lihat di rata-rata polling itu Kamala Harris menang sebesar 49%. Trump itu menang 47%. Selisihnya itu tipis. Selisihnya sekitar 2,5%-an. Sedangkan margin of error survei itu 95%, atau confidence levelnya itu 95%. Artinya peluang Trump untuk menang, walaupun itu memakai bukan electoral vote ya, bukan electoral college, tapi menggunakan one man one vote method, itu kemungkinan Trump untuk menang masih tinggi kalau spread pollingnya itu kecil terhadap Kamala Harris. Kenapa? Karena kalau kita lihat berkaca di era Hillary Clinton versus Trump tahun 2016, di polling di mana-mana itu Donald Trump itu kalah dengan Hillary Clinton, tapi kalahnya tipis. Nah, yang terjadi benar Donald Trump yang menang melawan Hillary Clinton, walaupun secara polling di mana-mana Hillary Clintonnya menang gitu ya. Karena Amerika kita ingat menggunakan sistem electoral college ya, bukan one man one vote. Jadi the winner takes all. Jadi kalau di satu negara bagian itu Trump menang ya, atau Trump menang misalkan walaupun selisihnya tipis dengan Kamala Harris, seluruh total suaranya bisa dikumpulkan ke Donald Trump. Nah, kalau itu yang terjadi, maka masih ada kemungkinan sangat besar, dan saya sih betting bahwa di November ini yang menang sebagai Presiden Amerika adalah Donald Trump. Nah, kalau Trump menang, kita harus lihat Trump's effect terhadap makroekonomi global dan juga dampaknya ke Indonesia. Nah, kalau lihat beberapa statement Donald Trump dan janji kampanye Donald Trump, saya bisa ambil 3 garis besar. Garis besar yang pertama adalah Donald Trump mau melakukan deregulasi terhadap industri minyak di Amerika, sehingga produksi minyak di Amerika itu bisa
naik kembali dan itu bisa mendepres harga minyak dunia. Jadi kemungkinan harga minyak dunia global itu akan turun. Dari sekarang aja, sebelum Trump naik aja, sekarang harga minyak udah jatuh di level 71 tadi malam ya. Nah, kalau minyak di level 71 tadi malam, artinya penurunan harga minyak itu bisa sampai 20% secara year on year di tahun depan. Kalau rata-rata harga minyak di tahun ini masih $80, terus minyak bisa bertahan di $60 misalkan sampai dengan 12 bulan ke depan, karena efek dari kebijakan Trump untuk menderegulasi produksi minyak di Amerika, artinya minyak akan dibiarkan naik produksinya dan harganya akan turun, maka otomatis inflasi yang terjadi selama 3 tahun ini akan berubah menjadi deflasi. Nah, kalau terjadi deflasi, maka pemangkasan tingkat suku bunga di Amerika akan jauh lebih besar lagi dari proyeksi tadi 250 basis. Bisa jadi akan dipotong 300 basis sampai dengan 350 basis 12 bulan ke depan. Karena penurunan harga minyak ini signifikan terhadap inflasi di Amerika. Contohnya apa? Kalau kita lihat grafik ini ya, Donald Trump merupakan presiden di Amerika yang rata-rata harga BBM-nya itu lebih rendah dibandingkan 4 presiden yang mengapitnya gitu ya. George Bush, Barack Obama, dan Biden itu rata-rata minyaknya itu lebih tinggi dibandingkan Donald Trump. Karena di zaman Donald Trump itu, kita ingat kalau nggak salah Amerika jadi negara surplus minyak itu di era Trump. Karena Trump itu mau mendorong produksi minyak besar-besaran di Amerika. Nah, dampaknya kalau kita lihat, inflasi di era Trump itu juga salah satu inflasi yang terendah di antara presiden-presiden Amerika yang lain. Inflasi di era Trump itu hanya 1,9%. Nah, artinya kalau Joe Biden inflasinya sangat tinggi karena terjadi geopolitical tensions dengan Rusia dan juga ada konflik di Timur Tengah antara Israel dengan Iran, maka otomatis di era Trump kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Nah, tadi janji kampanyenya yang saya lihat akan merubah tren inflasi adalah harga minyak. Yang kedua, tarif. Trump juga berjanji akan terus melakukan perang dagang dengan China dengan dia terus menaikkan tarif. Tapi dampak kenaikan tarif terhadap penurunan harga minyak jauh lebih besar dampak penurunan minyak dibandingkan kenaikan tarif menurut saya. Kenapa saya sangat yakin? Karena total import Amerika terhadap GDP-nya nggak sampai 20%. Sedangkan harga minyak itu sangat berpengaruh terhadap domestic spending Amerika yang 70%. Jadi kalau Trump menaikkan tarif barang ke China katakanlah 100%, tapi harga minyaknya turun 20%, I believe efek dari penurunan harga minyak jauh lebih besar daripada kenaikan tarif. Yang tentunya akan menurunkan inflasi di Amerika dan global inflations akan berubah menjadi global deflations. Kalau harga minyak berubah menjadi katakanlah 60 sampai 58 dolar. Nah, yang terakhir, Donald Trump itu nggak suka perang. Makanya janji kampanyenya, kalau dia terpilih jadi presiden, 2 kali 24 jam dia akan menstop perang Ukraine dan Rusia. Caranya gampang, dia potong aja anggaran militer di Amerika, seperti yang dia lakukan waktu dia jadi presiden. Waktu Donald Trump jadi presiden, dia potong military spending di Amerika dalam APBN-nya dia sekitar 15-20%. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah presiden di Amerika, itu ada hubungannya antara perang dengan military spending di Amerika. Tiap kali presiden Amerika suka perang, military spending-nya dinaikin. Contohnya waktu zaman Biden nih. Kita lihat military spending di Amerika itu naik hampir double waktu zaman Biden ini karena dia suka perang, walaupun dia dari Demokrat. Nah, Trump, walaupun dia dari Republikan, dia nggak suka perang. Janji kampanyenya adalah dia akan tarik dukungan dari Ukraine, ya, dukungan uang dan senjata Amerika ke Ukraine. Otomatis perang di Rusia itu akan stop. Nah, kalau perang di Rusia akan stop, artinya ada kemungkinan minyak Rusia dan gas Rusia yang tadinya nggak bisa secara gampang dibeli oleh negara-negara emerging market, misalkan bisa dengan mudah dibeli sama negara emerging market. Dampaknya apa? Harga energi dunia akan depres lebih dalam lagi, dan itu akan membuat deflasi di Eropa dan deflasi di Amerika. Nggak cuma di Amerika, di Eropa pun akan mengalami deflasi begitu tensi geopolitikalnya turun. Nah, bagaimana dengan Timur Tengah? Kalau misalkan Trump shake hand dengan Vladimir Putin, perang di Ukraine turun, berakhir, maka otomatis perang di Timur Tengah atau full scale war di Timur Tengah juga mungkin nggak akan kejadian. Kenapa? Karena Iran dan Israel yang berperang sekarang di Timur Tengah ini sebenarnya adalah Iran dan Israel. Iran itu disupport senjata dan teknologi dari Rusia dan China. Jadi begitu misalkan Rusianya shake hand dengan Putin, tidak terjadi tensi geopolitik yang signifikan, maka otomatis tidak ada kepentingan juga bagi Iran untuk full scale dengan Israel di Timur Tengah. Otomatis seluruh tensi di geopolitik global itu akan turun.
Nah, jadi kemungkinannya kalau Trump menang, Trump effect ini akan favorable bagi Indonesia. Kenapa? Kalau harga minyak dunia turun ke level $60, artinya turun 20%, maka harga Pertamax bisa turun tahun depan, jadi 11.000 sampai 10.000. Otomatis Indonesia yang sudah mengalami deflasi 4 bulan berturut-turut akan terus mengalami deflasi sampai 12 bulan ke depan. Nah, kalau Indonesia mengalami deflasi, artinya apa? Belum tentu, karena daya beli kita melemah. Tapi bisa disebabkan karena kalau kita lihat komponen inflasi, kenapa yang menyebabkan, banyak orang yang bilang deflasi di Indonesia itu terjadi karena daya beli turun. Ada benernya, tapi sebenarnya inflasi kita itu turun lebih disebabkan karena harga pangan yang turun dan harga minyak yang turun. Kalau kita lihat harga Pertamax itu udah turun 8% dari tahun lalu. Awal tahun itu harga Pertamax 14.000 seliter. Sekarang harga Pertamax itu kalau nggak salah 12.800, sudah turun 8%. Nah, itu yang menyebabkan deflasi berturut-turut di Indonesia selama 4 bulan. Terus harga beras dari 18.000 tertingginya di bulan Maret 2024 ini, sekarang harga beras sudah di 15.800 lagi, turun juga. Nah, apalagi kalau harga minyak dunia turun, biasanya harga pupuk turun. Kalau harga pupuk turun, maka otomatis harga beras pun dunia akan turun. Kalau harga beras dunia turun, maka otomatis inflasi di Indonesia pun akan turun. Jadi pangan dan energi tahun depan akan mengalami deflasi. Kalau pangan dan energi tahun depan mengalami deflasi, maka total inflation di Indonesia itu akan turun. Bisa jadi year on year secara basis kita minus inflasi kita, deflasi kita kemungkinan akan pernah Indonesia mengalami deflasi kalau nggak salah tahun 2016, kalau saya nggak salah ya. Itu Indonesia pernah mengalami deflasi. Jadi mungkin kita akan mengalami deflasi. Nah, kalau mengalami deflasi, maka ruang bagi BI untuk memangkas tingkat suku bunga sangat besar. Jadi selama 12 bulan ke depan, BI bisa pangkas suku bunga itu bisa 300 basis. Dan The Fed mungkin bisa pangkas suku bunga, tadi yang saya bilang mungkin sekitar 350 basis. Nah, jadi ini tren pemotongan suku bunga ini yang sekarang terjadi, belum mengcapture kalau Donald Trump menang sebagai presiden. Jadi ini yang belum banyak di-price-in oleh analis. Nah, kalau nanti Trump menang, baru analis mulai berpikir hal yang sama seperti saya, kebanyakan mungkin, nanti mereka akan berpikir bahwa inflasi itu akan dipotong lebih agresif dari perkiraan. Begitu harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Nah, berbeda dengan kalau Kamala Harris jadi presiden. Kalau Kamala Harris jadi presiden, maka tensi geopolitik di Timur Tengah dan di Eropa ini mungkin juga akan terus meningkat. Kenapa? Karena mungkin dia akan melanjutkan perangnya Joe Biden yang belum berakhir dengan Rusia. Nah, sedangkan kita tahu kalau Amerika terus-terusan memaintain perang antara Amerika dengan Rusia melalui proksinya Ukraine, maka otomatis yang terjadi kita bisa makin dekat ke perang dunia ketiga. Dan ini akan meledakkan harga komoditas jauh lebih tinggi lagi. Dan mungkin akan membuat stock market itu akan crash sangat dalam kalau misalkan Amerika jatuh ke dalam stagflasi global. Nah, ini yang membuat saya lihat ya sangat tidak favorable kalau andai kata Kamala Harris misalkan menang jadi presiden di Amerika. Nah, jadi untungnya sekarang tren antara Kamala Harris dengan Trump ini makin mengecil tren gapnya, dan saya rasa masih sangat besar peluang bagi Donald Trump untuk menang di pemilu Amerika di bulan November. Jadi dari sisi tensi geopolitik pun semua akan mereda, sehingga tekanan gelombang kedua inflasi mungkin nggak akan terjadi kalau Donald Trump terpilih. Nah, tadi udah dua tuh efek positif dari sisi global ya, yang membuat saya sangat yakin akan terjadi long run bull market di Indonesia. Faktor yang pertama itu adalah tadi pemotongan tingkat suku bunga yang akan terus berlangsung. Yang kedua, kemungkinan akan ada QE di Amerika untuk the Fed sebagai standby buyer, pembeli US Treasury yang nggak laku. Nah, yang ketiga itu ada Trump's effect yang akan menurunkan harga komoditas. Jadi semua ketiga faktor itu sangat favorable bagi stock market kita untuk terus rally sepanjang lebih dari 12 bulan ke depan. Dan dalam negerinya, BI bisa punya ruang yang sangat besar untuk memangkas tingkat suku bunga. Kalau Trump terpilih akan terjadi deflasi tahun depan, dan kemungkinan BI bisa pangkas suku bunga cukup agresif tahun depan. Nah, faktor yang keempat mungkin yang saya juga udah 3 tadi faktor yang 4, faktor yang saya lihat akan faktor keempat yang saya sangat yakin kenapa kita akan masuk ke long run bull scenario ini adalah trade surplus. Nah, Indonesia sebelum 2021 itu kita defisit ekspor impornya. Kalau 2020 mungkin kita take out. Kenapa kita take out? Karena nggak ada yang impor pasti tahun 2020, karena ekonomi aja nggak jalan tahun 2020 karena pandemi kan, banyak yang di lockdown.
Nah, tapi di tahun 2021 sampai sekarang udah 48 bulan saya hitung berturut-turut Indonesia ini udah surplus ekspor. Dan tiap bulan kita surplus 3 miliar dolar. Tiap bulan Indonesia surplus 3 miliar dolar. Dari biasanya kita defisit 1 miliar dolar surplus ekspor. Artinya surplus ekspor ini bertahan dalam waktu yang lama nih. Yang biasa orang berpikirnya surplus ekspor Indonesia ini bertahan tinggi karena ya kebetulan harga batu baranya 400 dolar 2022 karena perang. Terus juga harga CPO-nya sempat 6.000 ringgit Malaysia. Nah, cuman orang lupa bahwa kita juga udah hilirisasi nikel, udah jadi HS72, sehingga sekarang ekspor nikel kita itu bertahan rata-rata tiap tahun kita ekspor 28 sampai 30 miliar dolar. Nah, surplus ekspor iron and steel ini yang dulunya nggak ada di Indonesia sekarang jadi ada. Nah, ini yang memaintain surplus neraca dagang kita itu terus surplus. Nah, cuma lucunya adalah ketika Indonesia ini surplus ekspor, mata uangnya melemah. Selama 2021 sampai 2024 ini, rupiah itu melemah 9%. Sedangkan kita surplus 3 billion dolar per bulan. Nah, bagi negara yang ekspornya surplus, itu nggak boleh mata uangnya melemah karena menyalahi teori. Karena negara yang surplus ekspor artinya supply dolarnya begitu melimpah di dalam negeri, sehingga harusnya supply-nya banyak, demand-nya terbatas, otomatis dolarnya itu akan turun. Tapi yang terjadi kebalik, Indonesia malah mata uangnya melemah walaupun surplus. Ketika kita defisit neraca dagang kita melemah, surplus juga kita melemah. Nah, terus kapan Indonesia menguatnya gitu kan ya? Nah, ini kita harus lihat jawabannya kenapa kita ketika surplus neraca dagang tapi kita mata uangnya melemah 8%. Nah, jawabannya adalah di tingkat suku bunga global yang ketinggian. Nah, ini saya plot data Fed Fund Rate ya dari tahun 2004 sampai 2024. Nah, ini yang saya shading ini adalah ketika Indonesia menikmati komoditi super cycle di zamannya Pak SBY. Jadi komoditi super cycle itu adalah kondisi di mana ketika harga komoditas berada di level yang sangat tinggi dalam waktu yang lama lebih daripada satu siklus ekonomi. Nah, satu siklus ekonomi itu ekonom biasanya mendefinisikan sekitar 8 tahun. Nah, komoditi super cycle artinya siklusnya itu lebih dari 8 tahun Indonesia menikmati harga komoditas yang tinggi. Nah, saya betting untuk 5 sampai 10 tahun ke depan Indonesia akan mengulangi menikmati komoditi super cycle seperti yang terjadi di zamannya Pak SBY 2004-2012. Di zaman Pak SBY, ketika kita komoditi super cycle, ekspor kita surplus, rata-rata itu 1 sampai 2 bulan. Rata-rata 1 sampai 2 billion dolar. Sekarang di zaman Pak Jokowi, ekspor kita surplus juga, bahkan lebih tinggi daripada zaman Pak SBY. Kita surplus tadi 50 bulan berturut-turut, rata-rata kalau kita rata-rata 3 billion dolar. Karena di zaman Pak SBY belum ada iron and steel, belum ada hasil hilirisasi nikel. Nah, tapi di zaman Pak SBY, kalau kita rata-rata tingkat suku bunga Fed Fund Rate, kita rata-rata tingkat suku bunga Fed Fund Rate 10 tahun terakhir zaman Pak SBY, itu rata-rata tingkat suku bunganya 3%. Sedangkan kalau kita rata-rata 5 tahun terakhir, karena komoditi boom ini baru terjadi 5 tahun terakhir, kita rata-rata 5 tahun terakhir, tingkat suku bunga di zamannya Pak Jokowi 5 tahun terakhir global, itu rata-ratanya 4,5%. Nah, jadi ini yang menjelaskan kenapa ketika kita surplus ekspor, tapi rupiahnya nggak menguat. Jawabannya karena surplus ekspor kita tadi itu ditaruh di luar negeri, nggak di dalam negeri. Contoh di Singapura, bunga dolarnya kalau kita punya uang lebih sekitar 10.000 dolar, itu kita bisa dikasih bunga dalam dolar 3,1%. Sekarang udah turun sih dari 3,1 ke 2,9. Tapi kalau kita taruh uang dolar kita, let's say misalkan di depositonya BCA atau BRI atau Mandiri, rata-rata bunga dolarnya itu cuma 2,1, 2,2. Jadi itu menjelaskan kenapa orang banyak naruh, eksportir kita banyak naruh dolarnya di Singapura misalkan dibandingkan di Indonesia, karena bunga dolar di Singapura jauh lebih tinggi. Nah, pertanyaan besar kedua muncul, kenapa bunga dolar di Singapura jauh lebih tinggi daripada di Indonesia? Jawabannya karena Fed Fund Rate-nya tinggi. Karena Fed Fund Rate-nya itu 5,25%, otomatis Singapura harus naikin bunga dolarnya. Karena Singapura paling takut kalau mata uangnya melemah, karena dia total ekspor dan impor dibagi GDP-nya 500%. Jadi kalau terjadi pelemahan terhadap mata uang Singapura dolar, itu inflasinya bisa langsung lompat gila-gilaan, karena hampir semua barang consumer goods-nya Singapura itu impor.
Makanya dia akan terus ngikutin pola tingkat suku bunganya Amerika, Singapura itu. Deposito dolarnya, bank-bank komersialnya. Nah kalau Indonesia nggak perlu. Karena Indonesia itu importnya itu cuma 15% dari total GDP. Jadi kalau misalkan harga-harga barang di globalnya naik, belum tentu di Indonesia naik semua harga-harga barang. Makanya bunga dolar di bank-bank kita itu sekarang jauh lebih kecil daripada bunga dolar di bank-bank di Singapura. Nah sehingga yang terjadi orang parkir uangnya di Singapura. Nah saya punya hitungan sederhana aja. Kalau dari 3 miliar dolar yang kita surplus 5 tahun terakhir, let's say 30%-nya jadi laba aja. Artinya 30% dikali 3 miliar dolar dikali 50 bulan. Hitungan saya ada sekitar 700 sampai dengan 1000 triliun uang eksportir kita yang ditaruh di luar negeri. Nah kalau misalkan The Fed memangkas tingkat suku bunganya 300 basis misalkan dengan asumsi dari Donald Trump terpilih, maka 1000 triliun uang eksportir yang diparkir di luar negeri itu 5 tahun terakhir itu akan berbalik ke Indonesia dalam bentuk investasi di obligasi negara, SRBI, dan mungkin di saham. Nah prediksi saya, net buy asing yang terjadi di saham ini adalah uang-uang kita juga yang mulai masuk ke equity market kita yang 5 tahun terakhir itu diparkir di Singapura atau di Hong Kong atau di Taiwan. Jadi begitu suku bunga turun, maka Indonesia akan sangat menarik bagi investor asing seperti zaman Pak SBY 2004-2012 ketika suku bunga globalnya rendah. Nah kalau itu yang terjadi, ditambah lagi, itu kan uang kemarin tuh 1000 triliun tuh uang 5 tahun yang lalu. Bagaimana dengan proyeksi 5 tahun ke depan Pak? Apakah 5 tahun ke depan Indonesia masih akan menikmati surplus? Prediksi saya, Indonesia masih akan terus menikmati trade surplus, bahkan mungkin bisa lebih gede lagi dari 3 miliar dolar. Mungkin per bulan kita bisa surplus 4 miliar dolar, trade surplus kita 5 tahun ke depan. Jawabannya apa? Kalau zaman Pak SBY, komoditi super cycle ini didorong sama China yang tumbuh ekonominya 10% setahun. Sehingga konsumsi akan komoditi itu gila-gilaan di China. Ya ada minyak, batu bara, CPO, nikel, koper, itu semua dikonsum oleh China ketika ekonominya tumbuh. Nah sekarang China melambat. Ekonomi China melambat cuma 4,5-5% prediksi IMF. Itu karena China mengalami aging population. Populasi China sekarang kontraksi setiap tahun 0,8%. Artinya populasi di China itu terus turun. Dan angka orang tua di China, aging population di China itu udah 16% sampai 18% dari total populasinya dia. Jadi 10 tahun ke depan, kalau kondisi di China ini terus terjadi, maka populasi di China itu diprediksi akan hilang 200 juta. Jadi kalau populasi China itu 1,3 miliar, itu dia akan populasinya cuma 1,1 miliar selama 10 tahun ke depan. Nah kalau begitu, siapa yang mendrive nih komoditi super cycle kalau misalkan tidak ada China? Jawabannya ada. Siapa? India. India diperkirakan will be the next China 10 tahun ke depan. Karena menurut IMF, GDP growth-nya China selama 10 tahun ke depan ini akan tumbuh 8% per tahun. Karena India menggunakan capital control, artinya mata uangnya tidak bisa naik turun seenaknya, seperti yang terjadi di China. Secara nominal dolar itu tumbuhnya lebih dari 8%. Jadi per kapitanya rakyat India itu secara dolar bisa tumbuh 9-10%. Nah kalau ini kita masukin hitungan, mungkin tahun 2030 per kapitanya India itu udah mencapai 6.400 dolar. Artinya per kapitanya bisa 2,5 kali lipat lebih tinggi daripada yang sekarang. Bayangkan 1,5 miliar manusia lebih, per kapitanya bisa 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat. Apa yang terjadi? Konsumsi komoditinya akan naik gila-gilaan. Nah ini udah terlihat dari data ekspor kita ke India. 10 tahun lalu data ekspor kita tuh cuma 11 miliar dolar ke India. Sekarang lompat 2 kali lipat menjadi 23 miliar dolar. Nah kemungkinan 10 tahun ke depan, kalau China-nya stagnan ekonominya di 5%, 4,5-5%, India tumbuh 8%, 10 tahun ke depan ekspor Indonesia itu akan sama seperti ekspor Indonesia ke China. Nah, apa barang yang kita ekspor ke India? Yang pertama batu bara, yang kedua CPO, yang ketiga iron and steel. Kalau kita lihat struktur PLN-nya India, dia masih pakai batu bara kalori rendah. Nah, ini mungkin yang menjelaskan kenapa saham-saham batu bara sekarang mengalami kenaikan. Karena mungkin banyak orang yang melihat bahwa permintaan batu bara dari India ini akan terus mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang akan kencang sekali.
Nah, kemungkinan besar kalau ini yang terjadi, Indonesia akan diuntungkan dari rising-nya India. Jadi India kemungkinan akan jadi the next China. Dan secara geopolitik, India memang diuntungkan oleh Amerika yang berperang dengan China. Karena kemungkinan besar Amerika mau memecah bridge. Karena kita tahu bridge itu Brazil, Rusia, China, India, South Africa. Di dalamnya ada India. Nah, begitu Narendra Modi itu jadi Perdana Menteri, dia menolak transaksi yuan sebagai transaksi perdagangan antara India dan China. Mungkin salah satu alasannya karena Modi banyak disupport oleh Amerika untuk memenangkan pemilunya kemarin. Jadi ada kemungkinan India akan di-push up ekonominya oleh Amerika untuk menyaingi China di Asia. Supaya India bisa jadi proksi Amerika di Asia untuk melawan China. Apalagi China dan India kita tahu punya perbatasan langsung secara darat. Jadi secara geopolitik sangat untung bagi Amerika dan India untuk berkolaborasi lebih jauh dan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya India. Faktor yang terakhir yang membuat Amerika diuntungkan, misalkan kalau India jadi the next China 10 tahun ke depan, adalah US Treasury. Balik lagi tadi, India itu salah satu negara yang paling terakhir punya US Treasury. Bayangkan kalau India bisa ekspornya besar karena manufacturingnya dibangun oleh Amerika, maka ekspor surplusnya India bisa membeli US Treasury. Jadi kalau India sekarang baru punya 300 miliar dolar US Treasury, dia bisa punya 700 sampai dengan 1000 miliar US dollar US Treasury for the next 10 year. Artinya ada persistent demand terhadap dolar 10 tahun ke depan kalau Amerika kasarnya mengijon India dari sekarang. Jadi kalau ekonomi India itu dipush oleh Amerika lewat investmentnya, per kapitanya bisa naik 2 kali lipat sampai 2,5 kali lipat menjadi 6.000 dolar misalkan, maka otomatis India bisa punya size ekonomi yang mungkin akan mendekati China 10 tahun ke depan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang menikmati komoditi super cycle-nya boomingnya ekonomi India adalah Indonesia. Di saat yang sama, pemotongan tingkat suku bunga pun masih berlangsung terus. Selama 5 tahun ke depan mungkin suku bunga akan bertahan di level yang rendah karena Amerika nggak kuat untuk menikmati tingkat suku bunga yang tinggi. Maka otomatis yang terjadi, kondisi yang terjadi di zamannya Pak SB 2004-2012 bisa terulang di periode pertama pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Indonesia bisa lagi menikmati komoditi super cycle. Nah, waktu zamannya Pak SB, harga saham kita itu 10 tahun naiknya 486%. Per tahunnya kita tumbuh 38%. Zaman Pak Jokowi, itu indeks kita itu naiknya hanya 38% kalau nggak salah. Pertumbuhan kita cuma 3,8%. Nah, kalau komoditi super cycle ini benar-benar terjadi, tesis saya, maka itu akan mendorong booming dari ekonomi Indonesia dan akan mendorong booming dari untuk capital market Indonesia. Pertanyaan tadi muncul, Pak, tapi kalau Trump terpilih, Pak, selama 4 tahun ke depan, harga minyak akan turun. Terus, bagaimana dengan harga batu bara, CPO, dan lainnya, apakah akan turun juga? Karena harga minyaknya akan turun. Itu pasti ada banyak pertanyaan yang seperti itu. Tapi, saya jawab bahwa sekarang terjadi disattach atau disparity antara harga batu bara, CPO, nikel, dengan harga minyak dunia. Karena tadi, ketika minyaknya dipush, minyaknya dipush oleh Amerika nanti kalau Trump terpilih, minyaknya akan jatuh, tapi batu baranya belum tentu akan jatuh, CPO-nya belum tentu akan jatuh, dan nikelnya belum tentu pun akan jatuh. Kenapa? Karena ada structural shift. Structural shift-nya dari mana? Dari India. Jadi kalau kita plot data, di sini saya belum plot data batu bara, harga batu bara yang kalori tinggi ya dari Newcastle itu. Kita lihat sekarang sensitivitasnya dia lebih tinggi terhadap pertumbuhan India dibandingkan pertumbuhan China atau pertumbuhannya Amerika. Artinya kalau benar India bisa deliver pertumbuhannya 8% per tahun, maka otomatis walaupun harga minyak dunianya drop, kebutuhan akan batu bara di India itu akan mengoffset penurunan harga minyak. Sehingga harga minyak dunia mungkin harga batu bara Indonesia mungkin akan bertahan tinggi di level 140 dolar selama 5-7 tahun ke depan. Di saat yang sama harga minyak dunia mungkin akan turun sebesar ke 60 dolar selama 5 tahun ke depan. Nah, kalau itu yang terjadi, yang untung siapa? Indonesia lagi. Kenapa? Karena kita ekspornya batu bara, importnya minyak. Importnya kita turun secara value, ekspornya naik. Nah, apalagi kalau misalkan market share EV di Indonesia itu makin gede, otomatis kita bisa mengurangi konsumsi minyak kita
ke batu bara yang which is untuk listrik kan. Otomatis surplus kita ini akan terus berlangsung selama 5 tahun ke depan. Jadi udah kita dapat inflow dari uang kita yang kita taruh di Singapura misalkan 5 tahun terakhir, ditambah lagi inflow ke depan dari surplus ekspor. Jadi kuncinya untuk Indonesia bisa menikmati long run bull market ini adalah apakah Indonesia ini akan masuk ke era second commodity super cycle. Menurut saya, it is very likely untuk Indonesia untuk menikmati second commodity super cycle dari booming ekonominya India. Nah, kalau commodity super cycle ini terjadi, maka otomatis sektor perbankan pun akan menikmati hasilnya. Contoh, kita lihat, selama 4 tahun terakhir, dana pihak ketiga perbankan kita itu tumbuh lebih rendah daripada pertumbuhan kredit. Nah, ini yang menjelaskan kenapa bank kita nggak bisa tumbuh kreditnya itu 20% atau 25% seperti zaman Pak SBY. Rata-rata pertumbuhan kredit zaman Pak SBY ketika komoditi super cycle itu 24% loan growth kita per tahun. Zaman Pak Jokowi 10 tahun terakhir itu hanya 12%. Jawabannya karena dana pihak ketiga kita tidak cukup untuk mensupport pertumbuhan kreditnya 25%. Dana pihak ketiga kita itu cuma tumbuh rata-rata dari tahun 2001. Kalau kita rata-rata itu antara 6,5 sampai 7%. Sedangkan pertumbuhan kredit itu 10%. Nah, ada gap antara DPK dengan loan growth. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Balik lagi, karena surplus ekspor yang sekitar 1.000 triliun tadi itu nggak masuk ke dalam sistem perbankan kita. Karena uangnya ditaruh di parkir di luar negeri yang memberikan bunga jauh lebih tinggi. Jadi kalau begitu bunga globalnya turun, tidak ada insentif bagi eksportir-eksportir kita untuk menaruh uangnya di luar negeri, maka yang akan diuntungkan adalah bank-bank kita yang akan mendapatkan dana murah dari eksportir-eksportir ini sekitar 1.000 T 5 tahun terakhir, dan akan ada tambahan inflow dari ekspor 5 tahun ke depan. Nah, kalau ini yang terjadi, bank kita bisa support pertumbuhan kredit 20% ke depan. Nah, rule of thumb-nya adalah kalau pertumbuhan kredit kita tumbuh 20%, ekonomi kita bisa tumbuh 6%. Kalau pertumbuhan kredit bank kita cuma tumbuh 11%, ekonomi kita cuma tumbuh 5%. Nah, ini yang menjelaskan kenapa ekonomi Indonesia itu stuck di angka 5%, karena pertumbuhan kredit banknya terbatas. Akibatnya, growth money supply-nya terbatas. Nah, ini yang sebelah kanan nih, menarik nih grafik. Ya, sebelah kanan itu adalah return GCI, yang sebelah kanan itu yang warna kuning return GCI per tahun ya, dengan money supply M2. Nah, ini yang menjelaskan kenapa GCI return kita itu terbatas sekali dari tahun 2018. Karena growth money supply kita terbatas. Growth money supply kita itu rata-rata cuma 10%. Seperti itu. Nah, bahkan sempat jatuh ketika tahun 2023 dan 2024. Nah, ini makanya banyak orang yang mengeluh daya belinya turun-turun. Terlihat dari money supply growth M2 yang cuma tumbuh 7%, bahkan sempat ke 3%. Salah satu yang terendah dalam sejarah Republik kita. Nah, begitu dana pihak ketiga masuk banyak, karena bunga global diturunkan, dan ada commodity boom tahun depan, maka otomatis yang terjadi DPK kita akan meledak growth-nya, dan itu akan mendorong money supply growth lebih tinggi di Indonesia. Konsekuensinya, return GCI akan naik lagi. Begitu money supply growth-nya naik, M2 kita naik. Jadi kuncinya bagi stock market kita kalau mau booming adalah M2-nya naik. Nah, sekarang stock market kita itu di 7.700. Itu dana M2 kita udah tumbuh 8%-an dari 6%-an di kuartal pertama. Nah, itu makanya selaras data antara money supply growth, money supply M2 dengan return GCI kita itu hubungannya selaras. Jadi kalau kita mau stock market dan bond market kita booming, dana pihak ketiganya harus besar pertumbuhan dana pihak ketiganya. Nah, salah satunya itu akan ditopang oleh surplus ekspor yang which is akan terus berlangsung dengan adanya booming dari ekonomi India ini. Dan mungkin kita akan menikmati komoditi super cycle. Nah, yang terakhir adalah rating. Kalau kita lihat zaman Pak SBY, rating negara kita itu naik udah 3 kali. Dari single B plus, terus naik ke double B plus, terus terakhir ke single B minus ketika Pak Jokowi masuk. Nah, kemungkinan, dan ketika 10 tahun Pak Jokowi itu rating kita baru naik cuma 2 kali. Nah, ada kemungkinan rating kita akan naik ke triple B plus. Kapan itu terjadi? Ketika cadangan devisa kita itu naik, ya, itu S&P baru mengeluarkan rating rasionalnya Juli kemarin ya. Dia bilang S&P akan menaikkan rating kita dengan syarat gross
gross external financial needs dibagi dengan current account receipt plus usable international foreign reserve kita itu di bawah 50%. Artinya gampangnya bahasa sederhananya gini. Kalau Indonesia bisa kebutuhan akan pembayaran importnya plus jatuh tempo utang luar negeri jangka pendeknya itu bisa di bawah 50% dari penerimaan ekspor dan cadangan devisa yang kita miliki, maka S&P akan naikin rating kita. Nah, sekarang kita ada di posisi 80% di 2025 kemungkinan. Nah, kalau misalkan bisa turun ke 50%, kalau misalkan tadi dana-dana eksportir tadi masuk kembali ke Indonesia, sehingga cadangan devisa kita misalkan meledak bisa sampai ke 200 miliar dolar, maka itu bisa jatuh ke 50% tuh. Rasio itu tuh yang dibutuhkan S&P untuk naikin rating kita ke BBB+. Nah, kalau itu yang terjadi, prediksi saya kapan terjadinya? Tahun depan, di akhir tahun depan. Kalau akhir tahun depan terjadi, mungkin di 2026 kita bisa naik peringkat rating ke BBB+. Dan di tahun 2026 per kapita Indonesia itu udah $6.500. Jadi Indonesia sudah mulai masuk ke mid to high income status di tahun 2026. Nah, kalau itu yang terjadi, dampaknya luar biasa besar. Kenapa? Kalau negara rating BBB+, spread antara yield US Treasury yang 10 tahun dengan yang 10 tahun di negaranya, itu cuma 150 basis. Sekarang Indonesia itu 250 basis. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ongkos untuk perusahaan bank lah atau korporat lah untuk nerbitin obligasi itu akan sangat murah. Jadi mungkin rata-rata 10 tahun itu cuma 4,5%. Kalau sekarang kita 6,5%. Bisa turun 200 basis, itu pun kalau bunga belum diturunin. Kalau bunga diturunin, cost of fund kita akan jauh lebih murah lagi untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau cost of borrowing fund kita jauh lebih murah, konsekuensinya apa? Beban bunga APBN kita akan turun. Kalau beban bunga APBN kita itu akan turun terhadap tax revenue kita, maka otomatis APBN kita punya banyak ruang untuk didisburse ke rakyat untuk subsidi, untuk makan siang gratis, misalkan program untuk stimulasi konsumsi domestik, itu akan makin besar dampaknya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang saya perkirakan tadi, long run bull skenario kita, itu akan terjadi lebih dari setahun. Jadi bisa 2-3 tahun ke depan kita ini, stock market kita ini bisa terus mencetak rekor. Nah, syarat stock market kita ini bisa terus mencetak rekor adalah jawabannya Indonesia tidak boleh defisitnya lebih dari 3% terhadap GDP. Nah, itu yang paling dikhawatirkan oleh lembaga rating. Kalau sampai Indonesia keluar dari 3% dari GDP, surat defisit APBN kita, itu rating kita bisa turun malah bukan naik. Dan itu pun akan mengganggu macroeconomic stability kita. Karena defisit yang lebih tinggi dari 3% karena COVID misalkan, itu udah membuat crowding out effect di sektor institusional investor kita. Kalau kita lihat ya, kepemilikan saham di insurance industri aja itu turun. Nah, ini menjelaskan kenapa stok market kita performanya nggak begitu bagus 10 tahun terakhir, karena kebanyakan institusional investor kita itu naruh uangnya di obligasi, bukan di saham. Nah, tapi begitu bunga turun, rating naik, otomatis institusional investor harus mencari cara supaya mereka bisa return investasinya tinggi. Nah, jawabannya semua institusional investor ini harus naruh di saham. Dan peluang untuk mereka naruh di saham tahun ini dan tahun depan sangat besar. Ya, kita lihat ya, insurance, terus pension fund, itu pension fund naruh di sahamnya turun tuh 3 tahun terakhir. Yang kebanyakan mereka taruh di Sun. BPKH pun kalau nggak salah nggak punya saham di portofolionya. BPJS juga sama, kecenderungannya turun kepemilikan sahamnya. Nah, jadi kalau misalkan ini bisa di-switch ke saham, maka otomatis booming equity market kita itu akan sangat lama dan sangat panjang, sampai dengan mungkin 3-5 tahun ke depan itu akan terjadi seperti itu ya. Nah, ini tadi dana asing udah masuk ke SRBI. Jadi tadi dana asing yang menurut saya sini bukan asing bener ya, yang beli SRBI ini ya udah 250 T. Itu menurut saya uang-uang eksportir kita tadi yang nggak diparkir di Indonesia masuknya ke SRBI dulu. Tapi dia masuk ke SRBI, BI beliin Sun. Surat utang negara kita dia beli hampir 400 triliun tambahan. Jadi kantong kiri, kantong kanan. Kantong kirinya itu dana asing masuk, kantong kanannya BI beli di Sun. Makanya yield Sun kita turun. Nah, jadi ke semua faktor itu saya rasa membuat akan sangat menguntungkan Indonesia sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, ini tren forecast saya, base skenario saya. Rupiah ini akan terus menguat sampai ke 15.000 dan mungkin bisa ke 14.800. BI rate-nya 12 bulan ke depan mungkin akan ke 4%.
yield US Treasury-nya bisa ke 2%, government bonds-nya bisa ke 5%. GDP growth kita, kalau benar kita terus menikmati komoditi super cycle ini, maka tahun depan GDP growth kita bisa ke 5,5%. Saya bisa sangat yakin ya, growth kita bisa kencang tahun depan, karena kemungkinan program makan siang gratis ini punya multiplier effect jauh lebih besar, misalkan dari proyek-proyek infrastruktur. Misalkan, karena stimulan yang dihasilkan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, terus juga bisa seperti menambah social assistance, BLT atau cash transfer yang diberikan pemerintah, cuman kan dalam bentuk in-kind ya. Ini efeknya jauh lebih gede gitu daripada misalkan infrastruktur seperti itu. Nah ini yang saya bisa sampaikan ya. Nah untuk tahun depan kita nggak perlu khawatir karena banyak berita beredar bahwa pemerintah jatuh tempo surat utangnya double dari 400 triliun ke 800 triliun. Terus siapa yang mau beli surat utang pemerintah? Ada SRBI. Nah salah satu alasan menurut saya kenapa BI menerbitkan SRBI yang sekarang nilainya udah 1000 triliun adalah supaya untuk merefinancing jatuh tempo surat utang yang double tahun depan. Karena kalau nggak ada SRBI tahun depan DPK Bank bisa terkontraksi menurut saya. Karena uangnya pindah ke government semua yang jatuh temponya double tahun depan. Nah, kekhawatiran ini tidak terjadi karena BI sudah mengantisipasi dari 2 tahun sebelumnya menerbitkan SRBI yang nilainya udah 1000 triliun kemungkinan akan dipakai buat refinancing. Nah, ini coba lihat grafik lagi. 2027 itu jatuh tempo surat utang kita mulai normalize, udah mulai turun 2027 awal. Apa yang terjadi kalau kita bayar utang kan jadinya cash. Berarti BI kalau sekarang dia punya surat utang negara banyak banget 1.500 triliun, kalau pemerintahnya bayar setengah aja lunasin, maka BI punya cash berapa? 500T. Nah 500T cash BI ini mau ditaruh kemana sama BI kan? Kalau dia dapat cash segini banyak, pasti BI taruhnya di Sun lagi. Akibatnya yield obligasi kita akan terus ke depress 5 tahun ke depan. Sehingga kalau yield kita bisa yield Sun kita cuman misalkan 4% aja, maka orang pasti akan beli saham. Karena nggak menarik, kalau yield Sun aja 4%, berarti bunga deposito berapa? Mungkin 1,5 atau 2% bunga deposito di bank-bank. Nah kalau bunga deposito di bank-bank 2%, wah nggak ada yang naruh deposito, semua invest cerita di saham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Thank you. Thank you banget nih Pak Mike, lengkap banget dari awal sampai belakang, sangat menarik sekali ya. Dan ini yang paling menarik adalah tahunnya ini bullish gitu loh. Kita udah capek dengan yang bearish yang kemarin ada kan beberapa temen yang lumayan bearish mengenai, tapi ya senang banget nih bullish. Kemudian mungkin kita boleh coba menjawab beberapa pertanyaan dari temen ya Pak ya. Pak bisa tolong tanya, apakah suatu waktu US dollar akan tidak begitu dominan? Bagaimana kalau masih pegang US dollar ke depan? Apakah ada nilainya dan kira-kira kapan US dollar itu nggak akan dipakai lagi sama orang? Tetap dipakai ya? Jadi dolar ini akan seperti pound sterling nasibnya. Pound sterling itu terhadap dolar kuatan mana nilainya pound sterling terhadap dolar? Kuatan pound sterling. Tapi nggak dipakai, yang dipakai dolar. Nah mungkin nanti ke depan 5 tahun lagi seperti itu nasib dolar. Dolarnya tetap tinggi nilainya, tapi nggak akan kebanyakan, bank sentral nggak akan kebanyakan pakai. Yang dipakai mungkin yuan. Kalau misalkan bridge ini sukses, maka transaksi ekspor impornya bisa menggunakan mata uang selain dolar, mungkin yuan misalkan. Nah yuan tapi terhadap dolar tetap lebih tinggi dolar pasti nilainya daripada yuan. Kayak gitu. Seperti pound sterling. Jadi nasib dolar ini akan seperti pound sterling. Mata uangnya kuat tapi nggak dipakai. Nah dolar akan seperti itu. Mata uangnya akan tetap kuat dalam rupiah misalkan nanti $1 tetap stable di 14.000 misalkan. Tapi bank sentral kita nggak akan terlalu agresif pakai dolar gitu. Paling untuk dolar ini terus dipakai karena kenapa? Karena banyak bank, banyak corporate global yang berhutang dalam dolar. Jadi mereka harus butuh dolar untuk membayar utangnya dalam dolar. Nah itu yang menjelaskan kenapa dolar itu masih dipakai, karena banyak negara dan perusahaan yang contoh Indonesia 80% utang luar negeri kita dalam dolar. Jadi kita tetap butuh dolar untuk membayar utang-utang luar negeri kita. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan ada ekspor impor barang misalkan ya, kan bisa juga nggak menggunakan dolar. Nah ini porsi market share-nya dolar itu bukan artinya dolar nggak ada nilainya, tapi dolar itu market share-nya terhadap transaksi daily transaction ekspor impor global itu akan makin turun. Nah kalau itu yang terjadi, penguatan dolar akan cenderung terbatas. Nah saya udah ngelihat gejalanya di Indonesia. Kemungkinan besar, contoh banyak orang panik tuh waktu, wah rupiah 16.200 akan ke 17.000 rupiah. Saya
Saya bilang rupiah nggak akan ke 17.000, rupiah bakalan balik ke 15.000. Kenapa? Karena kepemilikan asing di obligasi kita tinggal 16%. Dulu 40%. Artinya apa? Kalau kepemilikan asing cuma 16%, jadi begitu pemerintah kita bayar bunga nih, bunga surat utang kita, karena cuma 16%, berarti cuma 16% dari porsi pendapatan bunganya itu yang dibayar ke luar negeri. Karena kan pembelinya luar negeri 16% dari 40% gitu. Jadi kalau pemerintah kita bayar bunga utang 200T misalkan, maka yang keluar sekarang 16% dari 200 triliun. Dibandingkan sebelumnya 40% dari 16 triliun. Jadi kemungkinan besar rupiah kita ini akan relatively stable di level sekarang ya. Mungkin rupiah kalau menguat akan ke 14.500, 14.800 tahun depan, dan dia akan stable aja di 15.000 gitu sampai mungkin 5 tahun ke depan kayak gitu. Dan sulit untuk melemah, rupiah itu sulit untuk melemah sampai 17.000, 18.000 itu sangat sulit menurut saya melemah. Kayak gitu. Oke. Jadi rupiah kita bakalan diperkirakan akan range-nya di sekitar harga sekarang, udah berarti fair value-nya di sini ya Pak ya? Belum. Menurut saya masih 14.8 sampai 15.000. Jadi masih kita menguat 10% lagi. Oke. Menarik. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan juga di YouTube ya. Dia nanya sih, sebenarnya India tuh punya surat utang US gak Pak? Punya $300 miliar ini tadi. Oh, yang tadi ya, 300 miliar US dollar. 300 miliar US dollar. India punya surat utang. Jadi kalau India di-push ekonominya sama Amerika, harapannya India yang akan jadi the biggest creditornya Amerika nanti. Begitu dia surplus ekspornya besar. Kan kalau manufacturingnya besar, pasti surplus ekspornya gede kan? Iya. Itu uangnya ditaruh di mana dong? Nah, mungkin uangnya bisa ditaruh di US Treasury. Nah, sekarang India tuh paling pojok tuh. Dia punya $300 miliar. Yang paling belakang ya Pak ya? Ya, warna biru paling belakang tuh India. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga yang di YouTube ya Pak. Katanya kalau misalnya Trump menang tuh sektor apa yang potensi, sama kalau Kamala itu sektor apa Pak? Kalau Trump menang hampir semua sektor menguntungkan karena bunga pasti turunnya lebih agresif kan. Bank, otomotif, properti, consumer, komoditi, semua itu akan diuntungkan sih. Kalau Kamala, semuanya pokoknya positif ya untuk kalau kemenangan dia. Kalau Kamala Harris menang, khawatir saya tensi geopolitiknya akan meningkat ya. Sehingga mungkin akan diuntungkan hanya komoditi sektor kali ya. Konsumsinya akan ke depres, propertinya mungkin akan ke depres, banking sektornya akan ke depres. Karena kalau Kamala Harris melanjutkan perang dengan Rusia seperti ini, potensi adanya ledakan nuklir di Ukraina itu makin gede tiap hari. Iya sih, kalau kondisi geopolitik yang nggak stabil, biasanya komoditi akan jadi mungkin safe haven kali ya buat orang untuk ngumpet di sana. Oke, terus izin tanya ya Pak, ini overall situasi global khususnya BOJ versus the Fed, dampak ekonomi dan IHSG ke emerging market Indonesia itu bagaimana ya? Positif tadi. Jawabannya positif. Keseluruhannya akan membuat Indonesia masuk ke long run bull market ya. Nah ini Pak Steven tadi udah jawab juga mengenai saham kalau Trump dan Harris. Jadi Trump itu lebih positif untuk market kita dan untuk semuanya sih overall. Terus apakah Pak Mike, apakah sektor banking akan diuntungkan kalau ketika suku bunga itu turun? Ya, menurut saya sektor banking akan diuntungkan ya. Karena biasanya di Indonesia kalau bunga turun itu lending rate itu turunnya lama. Tapi deposit rate turunnya cepat. Nah, net interest marginnya itu bisa widening kan. Dan demand terhadap kreditnya bisa tumbuhnya lebih kencang lagi. Gitu. Oh iya, karena suku bunga turun ya. Sentimennya akan besar sekali, positif bagi sektor perbankan. Apalagi kalau bunganya turun agresif ya. Pemotongan suku bunga turun agresif, bank dapat cost of fund yang lebih murah lagi, dan bank-bank bisa jual sunnya di secondary market, dapat lagi liquidity sekitar 1.000 triliun bank masih punya sun 1.000 T nih. Nah, bank bisa jual, bisa rilis kapanpun sunnya yang dipegang ini, begitu harganya naik ketika bunga diturunin. Sekarang bank-bank ini ya, contoh bank sini kan punya 1.280 T surat utang negara. Ini sebenarnya liquidity nih, cuma liquidity yang nyangkut. Karena harganya turun.
Ya kan, ini nyangkut. Begitu bunga turun 200-300 basis, ini jadi liquidity dirilis ke kredit. Berapa jadi kredit bisa tumbuh 20-30% tahun depan? Kalau ini bisa dirilis, terus ada DPK tumbuh, ini tuh semua akan positif sih. Ke bank yang paling pertama akan sangat diuntungkan dari pemangkasan suku bunga agresif ya. Terus Pak Mike, bagaimana sih kalau orang tuh banyak yang bilang kalau sebenarnya Amerika cut suku bunga, mereka itu ekonominya nggak baik-baik aja katanya. Sebenarnya ekonominya tuh berarti udah masuk resesi gitu ya Pak? Belum tentu. Selama the Fed-nya nggak behind the curve. Jadi kan kalau bank sentral tuh kayak pemadam kebakaran. Nah, sebisa mungkin sebelum apinya melahap rumah, udah disiram dulu sama air. Nah, disiram airnya itu lewat pemotongan bunga. Nah, cuman bank sentral yang jelek, rumahnya udah kebakar habis, pemadam kebakarannya baru datang. Nah, itu yang itu yang jelek tuh. Itu yang jelek. Harapannya the Fed nggak telat. Harapannya dia nggak telat. Makanya ada hard landing, ada soft landing. Benar. Nah, harapannya Amerika itu soft landing. Nah, soft landing itu ibaratnya kayak rumah masih, ya baru pintunya kebakaran udah disiram air lah gitu. Jadi nggak semua itu soft landing gitu. Kalau hard landing, pemadam kebakaran datang, rumahnya udah habis. Udah percuma. Nah, ini cocok nih Pak sama pertanyaan teman kita yang di IG Live. Nah, Pak Nurdin nanya nih, pemotongan suku bunga The Fed udah telat nggak ya? Karena begitu dipotong, dampak membuat Amerika masuk ke resesi, sama kayak tadi nih. Terus dampaknya semua jadi buruk gitu ke dunia juga. Belum tentu. Kalau misalkan The Fed-nya hard landing, Amerikanya hard landing, The Fed-nya pangkas suku bunganya. Berarti kalau Amerika hard landing, apa yang terjadi sama suku bunga? Suku bunga akan dipangkas sangat agresif. Kalau tadi perkiraan ekonom di Wall Street 200 basis, bisa jadi 350 or even 400 basis dipotong 12 bulan ke depan. Oke, satu. In the short run, memang stock market akan crash. Mungkin stock market akan crash kalau Amerikanya hard landing. Tapi at very short period. Akan very short period, paling crashnya cuma 1 bulan atau 1 bulan setengah. Berikutnya stock marketnya akan naik jauh lebih tinggi lagi daripada crashnya di Indonesia ya. Iya. Kenapa? Kalau Amerikanya resesi, Indonesia resesi nggak? Belum tentu. Kalau Amerikanya misalkan resesi minus, misalkan ekonominya 1,2%, Indonesia bisa jadi tetap tumbuh 4,5%. Loan growth bank-bank kita mungkin masih bisa tumbuh 8%. Nah, otomatis kalau loan growth bank masih tumbuh 8%, EPS growth-nya masih tetap tumbuh dong. Walaupun Amerika resesi. Tapi sentimen yang terjadi. Stock marketnya crash, sentimen yang terjadi capital outflow sebentar. Begitu The Fed cut 400 basis untuk melawan resesi itu, yang kedua The Fed nggak akan cuma cut rate kalau resesi. Dia akan printing money lagi buat beliin surat utang di Amerika yang sekarang dia punya cuma 17%. Tujuannya apa? Nurunin long term yield-nya. Sekarang long term yield-nya di Amerika kan 3,7%. Yang 10 tahun ya, yield yang 10 tahun ya. 3,7%. Nah, kalau Amerika mau ekonominya tumbuh kencang ketika resesi, yield jangka panjangnya harus rendah. Let's say katakanlah di 1%. Berarti dia harus turunin 300 basis yield jangka panjangnya. Caranya nurunin 300 basis gimana kalau nggak ada pembelinya kan? Ya dia naikin balance sheet-nya, berarti nggak cuma dia potong bunga, dia QE. Nah, kalau dia nggak cuma potong bunga dan QE, rupiah bisa 13.800. Karena artinya Indonesia akan kelimpahan dolar yang dicetak Amerika. Sekarang kalau dolarnya dicetak, bunganya dipotong, investor di Amerika akan lihat saham apa yang masih menghasilkan positive return EPS-nya ketika Amerikanya berantakan. Ya saham-saham di Indonesia. Nah, itu yang terjadi seperti di 2008-2012. Yang terjadi adalah Indonesia crash sebentar, stock market kita turun ke 4.000 kalau nggak salah waktu itu. Lompatnya bisa ke 6.000, naiknya lebih kencang lagi gitu. Hanya temporary jadinya kalau Amerikanya hard landing. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga dari teman kita yang di IG Live. Bagaimana efek harga gold kalau US-nya cut rate secara signifikan? Goldnya kan kalau kita Sukor prediksi, mungkin bisa lihat report Sukor ya dari tahun 2018. Waktu harga emas masih 1.800, Sukor kita prediksi 2.400. Makanya kita suka sektor gold di tahun 2020, waktu itu kita bikin report 2020 nih di sini. Harga gold di 1.800.
2 tahun kita suka sektor-sektor gold karena kita prediksi akan ke 2.400 dan udah kejadian, bahkan target kita udah lewat 2.500 harga sekarang. Kalau The Fed pangkas suku bunga 250 basis aja, prediksi kita gold ke 3.000 nih. Slide saya. Goldnya ke 3.000. Kalau rupiahnya menguat ke 14.800, goldnya ke 3.000 ya mungkin rupiahnya kan menguat 10%. Goldnya naik berarti 15% ya. Paling harga emasnya cuma naik 5% dalam rupiah ya. Oke. Terus nih ada juga pertanyaan, carry trade Jepang benarkah masih 50%, Pak? Carry trade Jepang masih akan terus berlangsung ya. Kayak September ini kalau Jepang naikin suku bunga lagi, sih akan terjadi kayak carry trade, tapi dampaknya nggak akan signifikan. Kenapa? Karena pasti The Fed akan pangkas suku bunga lagi gitu. Jadi BOJ kayak mengcorner The Fed gitu supaya dia pangkas suku bunga gitu. Nah kalau udah ketemu titik equilibriumnya, si Amerikanya udah potong suku bunganya udah cukup signifikan, BOJ nggak perlu naikin bunga karena dengan tanpa naikin bunga pun yennya akan menguat. Gitu. Jadi kalau misalkan Fed Fund Rate-nya nih udah di level sekarang, kalau Fed Fund Rate-nya di level misalkan sekarang kan 5,25, misalkan di level ke 300 basis aja mungkin BOJ nggak perlu naikin bunga. Karena yennya udah menguat, begitu dia udah di 350 basis misalkan, ya yennya udah menguat. Jadi nggak perlu ada kenaikan suku bunga lagi di BOJ gitu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan nih. Dia nanya, kenapa sih ekonomi India itu bisa tumbuh dengan baik, Pak? Ya, ada 2 faktor. Pertama, faktor uncertainty dalam bisnis ya. India itu kan sistem ekonominya parlementer. Oke. Dia nggak 2 kali, nggak ada kayak 2 periode. Kayak Narendra Modi itu, selama dia partainya menang, dia akan terus bisa jadi Perdana Menteri. Karena nggak ada misalkan masa jabatan dan selama partainya menang, artinya partainya menang, artinya di partainya bisa mendeliver jadi janji kampanyenya kan. Berarti otomatis kepastian bisnis industri itu kan nggak bisa 10 tahun. Iya. Bisnis itu kalau bikin industri itu kan mungkin view-nya 15-20 tahun, mungkin baru untung ke 10 gitu kan. Benar. Di tahun ke-10 ganti lagi kebijakan, ganti lagi kebijakan, kan industri nggak bisa seperti itu kan, view-nya panjang kalau industri. Nah makanya India favorable harusnya. Bagi sektor, karena nggak ada limitasi dari periode masa kepemimpinan karena dia sistemnya parlementer kan. Nah terus yang kedua, secara geopolitik kalau saya lihat India memang sengaja akan didorong pertumbuhannya. India penerima FDI nomor 1 sekarang di Asia dari Amerika. 3 tahun terakhir. Jadi realokasi pabrik karena Amerika perang dagang dengan China. Ini kan Amerika kan merasa kalah dengan China nih secara industri nih, kalah. Nah dia mau realokasi pabriknya nih supaya bisa menahan laju growth-nya India gitu. China. Ya salah satu yang paling besar ya India penerimanya. Kalau ada realokasi pabrik berarti kan ada know-how-nya, tahu India. Jadi dapat transfer of knowledge gimana caranya bikin barang dari Amerika. Ya otomatis itu yang bikin dorong growth-nya kencang. Jadi FDI-nya besar, terus political uncertainty-nya kecil, so jadi India bisa tumbuh. Nah, tinggal masalah education, mungkin corruption dan sebagainya, typical problem negara berkembang lah. Kalau India bisa menyelesaikan itu satu-satu, growth-nya bisa kencang. Tapi IMF udah memprediksi India akan tumbuh 8% per tahun selama 5 tahun ke depan. So, menarik nih jadi melihat ini. Benar-benar. Selama ini kita terpaku sama China, ternyata India ini malah di luar dugaan jadi negara yang bertumbuh dengan cepat ya. Jadi bisa menggantikan posisi China yang selama ini bikin kayak Indonesia nih suram karena China-nya sejak di lockdown itu kan datanya lagi jelek-jelek terus ya Pak ya. Oke, terus mana sih? Mantap sekali. Apakah nanti nilai government bond akan cenderung turun, Pak? Dan saatnya jual government bond? Malah kebalik. Mesti beli. Kalau yield-nya turun, kalau bunga turun, yield-nya turun, harga government bond akan makin tinggi. Benar. Jadi jangan dijual, tahan aja. Tunggu sampai Juni, baru lepas pelan-pelan mungkin.
Begitu mungkin ada koreksi-koreksi. Tapi sampai sekarang dan sampai ke depan, 12 bulan ke depan, harga government bonds yang tenornya panjang tuh 10 tahun, 15 tahun, 7 tahun itu harganya akan naik mungkin 20-30% harganya naik. Kalau energi turun, US dollar turun, saham naik, nanti arah gold tadi udah dijawab. Terus sektor consumer bagaimana Pak kalau Trump menang? Karena sektor consumer masih jalan tempat. Ya positif juga kan kalau marketnya secara overall positif, karena kalau Pak Mike bilang kan ya akan positif kan, banking sektornya udah naik nih, banking sektor naik, market naik, consumer naik juga. Memang consumer itu biasanya pelan naik ya, kecuali kayak tahun lalu global ekonomi yang gak stabil, consumer jadi backbone yang nahan indeks, dia lebih tinggi naiknya. Terus nih tadi ada pertanyaan lagi, India sebagai proksi Amerika untuk melawan China menarik. Apakah ini cukup wise untuk masuk stok India? Wow, ini Pak Nurdin mau masuk ke saham India yang khususnya di IT atau AI, Pak? Ya bagus. Kalau kita lihat kan performa stok market India kan tinggi banget. Iya. 3 tahun kan tinggi banget. Kapitalisasi pasar India itu terhadap GDP-nya 120%. Indonesia market kapitalisasi cuma 55%. India tuh double, walaupun dia lebih miskin dari kita per kapita, tapi stock market performanya sangat bagus. Jumlah perusahaan IPO-nya jauh berkali-kali lipat, transaksi hariannya 2-3, mungkin 10 kali lipat transaksi harian, berarti liquidity-nya tuh 10 kali Indonesia liquidity-nya. Kalau kita mau jual beli dengan size amount yang gede, dia sangat besar gitu ya. Iya, likuiditasnya bagus banget sih. Likuiditas bagus, stoknya bagus. Nah, makanya kita stok market kita ini harus ngikutin India. Sebenarnya stock market development kita kalau mau oke. Dan investor base di Indonesia itu 8,48% dari populasi SID-nya, jumlah investor kan 4,4. Masih cukup rendah ya Pak kalau segitu ya, sedangkan orang penduduknya banyak gitu. Nah terus ada juga pertanyaan nih Pak, kan dia nanya nih, kalau ekonominya Cina-nya turun, nah apakah masih ada dampak gede juga nih ke Indo nih? Walaupun India berpotensi menggantikan China nantinya, tapi ini sih data-data Cina ini dari kemarin jelek-jelek ya Pak ya. Jadi masih terdampak nggak sih kita ya? Kalau saya lihat kita masih terdampak ya, makanya surplus ekspor kita belum gede. Tapi China nggak mungkin diem, makanya dia melakukan berbagai stimulus ekonomi kan. Dia motong, dia printing money juga, dia potong tingkat suku bunga juga gitu. Terus dia keep industrinya untuk tumbuh terus juga. Jadi prediksi saya yang terjadi bukan ekonominya akan drop jauh, enggak, tapi ekonomi China itu udah menemukan equilibrium baru. Jadi equilibrium baru ekonomi China itu 5%. Ekonomi China itu equilibriumnya, kita nggak bisa lagi dengar ekonomi China tumbuh 12% gitu, nggak bisa. As simple as karena populasinya. Jadi China itu turun bukan karena faktor macam-macam kalau saya lihat, tapi karena depopulasi di China. China itu population growth-nya itu sekarang minus 0,2 apa 0,1% per tahun. Kalau China mau bangkit lagi, populasinya harus tumbuh dengan cara buka pintu migrasi. Dan populasi China itu makin tua, udah hampir 17-18% tadi. Usia 65 tahun ke atas, dan for the next 5 years dia mungkin akan 20-30% jumlah populasi. Makanya China sekarang sedang melewati masa-masa yang namanya aging populations. Makanya kalau negara yang masuk ke aging population itu growth-nya pasti rendah, turun growth-nya gitu. Nah Indonesia itu nanti aging population-nya 2040. Wah, masih makanya kita dari sekarang 2024 nih sampai tahun ke depan ini harusnya momentum ekonomi growth kita setinggi-tingginya harusnya nih. Biar kita nabung supaya pas kita tua kita masih punya pendapatan. Makanya teman-teman yang yang lagi nonton nih, investor muda, saatnya nabung di saham banyak-banyak. Benar. Tujuannya nanti begitu 15 tahun lagi udah masuk ke populasi tua, tabungannya udah banyak. Iya. Kalau compound annual growth rate kita itu 100% setahun gitu ya. Teorinya gitu kan. Uang 1 juta, kalau compound annual growth rate-nya 100% setahun, berarti tahun ke-10 jadi 1 miliar gitu kan. Tahun ke-20 jadi 1 triliun. Iya.
Tapi itu pentingnya kita investasi. benar, tapi invest bukannya Betul. scalping. Kalau scalping dapat cuannya tipis-tipis, sekali kegebuk gede, akhirnya berhenti dia jadi investor. Nah, itu bukannya invest, namanya itu ya spekulasi. Jadi kalau spekulasi memang resikonya besar, tapi yang bisa melipat gandakan profit kita kalau kita investnya benar itu hanya berinvestasi, bukannya trading yang jangka pendek banget, bukan gitu. Tapi ya kalau mau trading sebagian boleh, tapi lebih banyak tuh sebagian besar diinvestasikan. Beli, kalau banking lagi koreksi ya beli banking misalnya. Nah, buat antisipasi nanti pas boom nanti bisa dipanen atau diambil dividennya ya Pak ya, tiap tahun ada dividen ditambah potensi dari kenaikan cuan. Ya udah Pak, aku izin share yang teknikal ya, habis ini kita masuk ke sektor teknikal. Oke, thank you. Bentar ya. Oke teman-teman, kita masuk ke technical session. Oke, disclaimer on. Nah, IHSG kan kemarin lumayan cukup stabil ya, mencetak rekor baru. Nah, kira-kira kalau masih bullish itu bagaimana? Karena IHSG udah break resistance 7350 dan selama dia koreksi tapi dia tetap bertahan 7350, maka rally lanjutan itu masih akan lanjut gitu dengan target inverted head and shoulder pattern tuh, indeks itu targetnya 8080. Ini kalau bullish skenario. Tapi kalau bearish gimana? Karena dia kembali membentuk all time high, indikator RSI ini udah overbought banget nih dan membentuk bearish divergent, dan MACD juga udah membentuk dead cross nih, jadi sebenarnya ada potensi overbought nih. Nah, kalau ini bearish, makanya potensi koreksi itu akan menuju 7578 atau 7378 nextnya, support berikutnya. Jadi waspada kalau ada koreksi. Nah, kalau rotasi sektor kita lihat minggu ini yang improving itu ada DX Trans, ada Tech, Industri, Property, Cyclical, Finance. Sedangkan energi itu masih di leading tapi sedikit agak turun. Weakening ada Health, kemudian yang lainnya ada Basic, Non-Cyclical, dan Infra. Kemudian yang daily ini yang improving itu ada Infra. Yang leading itu banyak ya, ada Property, Industri, cyclicalnya agak turun, transnya juga agak turun, finance juga turun. Yang di tech ini ada di lagi ada IDX Tech, Basic, Non-Cyclical, dan Health. Dan kalau kita lihat finance ya, yang kira-kira itu menarik apa ya, itu yang di improving itu biasa aku suka bilang di daerah improving, karena biar dia di leading tuh nggak terlalu lama nunggunya. Itu ada BBKP, ada BBHI, ada BTPS, ada Agro, BBRI, BJTM, kemudian yang ada di leading ada BBYB, Arto, Saratoga, BABP, BNBA. Kemudian agak losing momentum itu ada Penin Life, Penin Bank itu turun, dua ini ke weakening. Kemudian ada PNIN, BBCA, PNBS, BRIS, ini semua ada di weakening dan termasuk Tugu dan BBTN. Sedangkan yang lagging itu ada BANK, Bank Danamon, BTPN, BJBR, BNGA, Cevin. Berarti ini big banks. Ini ada di improving ya, big banks ya, termasuk BBNI ya. Ini menarik banget sih. Kalau infra yang improving itu ada Tower, ada PTPP, Telkom. Yang ada di leading ada Port, ada Total, MTEL, kemudian ada Jekon. Yang ada di weakening ada Brand, SSIA. Kemudian yang di lagging ada Friend, Kin, XL, CMNP, Indosat. Nah, saham yang menarik ini adalah dari banking kita pilih satu yang menarik, BBNI, karena BBNI itu break resistance jangka pendek 5550, dalam jangka panjang itu BBNI potensi rally lanjutan menuju target flat pattern tuh 6200. Saat ini BBNI itu udah berada di atas Tenkan-sen, Kinjun-sen, Kumon. Nah, ini yang namanya Ichimoku, yang kalau nanti kalian ikut kelas kita yang Desember
nanti ini kita akan pelajari. Bayarnya bisa dilakukan di 5750 hingga 55, target 159, target 262 dan stop loss di 53. Rekomendasi adalah buy. Kemudian ada Bank Niaga. Bank Niaga break dan bertahan di poin B di 1860. Jika bertahan di level tersebut, maka Bank Niaga akan berpotensi rally menuju PRZ bad pattern di 2150. Bayarnya bisa lakukan di 1950 hingga 1850, target 12000, target 22150 dan stop loss 1820. Kemudian ada APLN. APLN ini break point B di 106 dan bertahan. Jika APLN bertahan di level tersebut, maka APLN itu akan kembali rally menuju PRZ crab pattern di 146. Rekomendasi technical untuk APLN ada buy. Bayarnya bisa dilakukan 134 hingga 127, target 1138, target 2146, stop lossnya 125. Kemudian ada BBKP. BBKP ini break point B di 64 dan dia bertahan, dan jika dia terus bertahan di level tersebut, maka BBKP itu kan kembali rally menuju PRZ bad pattern di 83. Rekomendasi teknikal untuk BBKP adalah buy. Bayarnya di 68 hingga 64, target 170, target 273 dan stop lossnya ada di 63. Kemudian ada Petrosi. Petrosi ini sideways dan akan tes resisten di 14.000. Jika break level tersebut, maka Petrosi itu berpotensi rally lanjutan menuju target symmetrical triangle di 1680. Dan Minervini skor daripada Petros ini ternyata udah 8 dari 8. Jadi udah perfect nih secara Minervini. Mungkin kalian yang udah ikut kelas offline kita tahun lalu tuh udah belajar Minervini akan ngerti apa ini Minervini ya. Dan rekomendasi teknikal untuk Petros ini buy if break 14.000. Bayarnya bisa dilakukan di 14.275 hingga 13.000, target 115.5, target 216.8 dan stop lossnya 12.8. Kemudian ada Java. Java ini rebound dari support konsolidasi 1525 dan akan tes resisten di 1665. Jika break resisten 1665 akan membuka potensi buat Java itu membentuk rectangle pattern menuju 184 by if jika Java itu break 1665. Bayarnya bisa lakukan 16.7 hingga 15.4, target 117, target 218.4 dan stop lossnya 15. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk technical sesinya. Pak Mike, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup hari ini, Pak? Nggak ada, Mbak. Mungkin we have to anticipate for long bull run ya buat Indonesia. Amin. Oke. Pak, thank you banget ya insight-nya. Ini banyak banget komen-komen positif dari teman-teman, mau yang di IG ataupun yang di YouTube. Katanya sangat jelas, penjelasannya keren banget, dan teman-teman sini juga banyak komen-komen yang positif kan, Pak. Oke, Pak, makasih banyak untuk waktunya dan keterangannya atau ya insight-nya itu sangat berguna ya buat kita, karena market ini kan memang naik turunnya udah for a while ya, jadi ya kayak dapat insight yang sangat positif, senang banget. Jadi semoga apa yang kita harapkan dan sesuai dengan prediksi Pak Mike ini akan berjalan dengan lancar. Market kita akan bull run yang cukup lama hingga transaksi juga akan kembali rame, dan indeks kita akan break new high lagi ya Pak, sampai targetnya Sukor tuh tercapai 8.000 ya Pak ya. Oke, ya udah kalau gitu. Makasih banyak ya Pak, sehat terus. Makasih juga untuk Sukor yang udah support kita juga. Oke, thank you semua yang hadir. Happy weekend. Bye all.